101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda para pendengar di Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab rukun-rukun ibadah berkaitan dengan permasalahan rukun wudu insyaallah dari pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau langsung dari STDI Jember, dan alhamdulillah pembahasan sore hari ini melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Kami membuka kesempatan yang luas bagi ikhwah yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian di sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Baik itu nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat hujan, juga nikmat tergeraknya hati kita untuk beramal soleh, menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal, dan juga tergeraknya hati kita untuk meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Dan ini adalah halaqah yang keempat dari kajian ini. Pada halaqah yang ketiga telah kita bahas bersama tentang kulit, telah kita bahas bersama tentang kulit bangkai yang bisa disucikan dengan dibagh atau disamak. Kemudian telah kita kaji bersama juga tidak bolehnya bagi muslim untuk memakai bejana dan perabot dari emas dan perak. Juga tentang sunnahnya siwak dalam beberapa kondisi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hari ini kita akan membahas permasalahan selanjutnya. Kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang rukun-rukun wudu. Penulis Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, Faslun wa furudhul wudu'i sittatu asya'. Pasal, dan rukun wudu itu ada 6 perkara. Nah, dalam pasal ini Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya
rukun wudu itu ada 6 perkara. Rukun wudu adalah perkara-perkara terpenting dalam wudu. Yang wudu kita tidak sah kalau kita tidak melakukan rukun-rukun ini. Kalau sampai kita meninggalkan satu rukun ini, maka wudu kita menjadi tidak sah. Ada beberapa amalan yang dianjurkan, tapi kalau kita meninggalkannya, maka wudu kita tetap sah. Yang nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu. Adapun furudul wudu adalah perkara-perkara yang wajib, bahkan merupakan rukun wudu ini. Dan semuanya boleh sebutkan ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghaslil wajh. Niat saat membasuh wajah. Nah, rukun yang pertama adalah memasang niat saat kita akan melakukan wudu. Dan di sini beliau menjelaskan bahwasanya niat ini dilakukan saat kita membasuh wajah. Jadi sebelum kita mulai membasuh wajah, kita pasang niat di situ. Kita memasang niat bahwasanya ini adalah wudu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang akan kita lakukan ini adalah wudu yang kita lakukan untuk mengangkat hadas. Dan kita melakukan wudu ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan niat sebelum berwudu. Atau niat dalam wudu kita yang kita lakukan saat kita akan memulai membasuh wajah kita. Dasar dari rukun yang pertama ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini adalah sebuah hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan merupakan landasan untuk wajibnya niat dalam semua ibadah yang membutuhkan niat. Ibadah-ibadah mahdhah seperti wudu, kemudian tayamum, juga salat, puasa, haji dan umrah, ini semuanya membutuhkan niat. Jadi amalan-amalan ini membutuhkan amalan hati berupa niat, yaitu dengan kita mengolah hati kita sebelum kita beramal, bahwasanya yang akan kita lakukan adalah wudu untuk mengangkat hadas, atau salat, ya, atau puasa Ramadan, atau haji atau umrah, yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam niat ini kita menentukan ini apa, amalan apa. Wudu, ya. Wudu kita lakukan untuk apa? Untuk mengangkat hadas misalnya. Atau kita niat dalam konteks sholat, kita niat sholat. Sholatnya sholat apa? Kita tentukan. Apakah sholat duhur, atau sholat asar, atau sholat sunnah. Itu semuanya kita olah dalam hati kita. Kemudian kita tambahkan bahwasanya wudu, atau sholat, atau haji, atau umrah ini kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengharap apapun dari manusia. Kita tidak mengharap apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada proses mengolah hati. Ya, kemudian juga ada mengarahkan hati ini agar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan niat, dan niat itu termasuk amalan hati. Jadi yang dijadikan patokan dalam niat adalah apa yang ada di hati kita. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang menganjurkan agar niat itu diucapkan, atau talaffuz bin niat, ini adalah mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat seperti itu. Tapi kalau sampai ada perbedaan antara yang diucapkan oleh orang
dengan apa yang ada dalam hatinya, maka yang dijadikan patokan adalah yang ada dalam hati. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang ingin melaksanakan sholat asar, dalam hati dia ingin sholat asar, tapi yang terucap dalam lidahnya, yang terucap di lisannya adalah sholat zuhur. Maka kata para ulama, termasuk para ulama mazhab Syafi'i, yang dijadikan patokan adalah yang ada dalam hati. Yaitu bahwasanya dia sedang melaksanakan sholat asar. Dia akan melaksanakan sholat asar meskipun yang terucap adalah sholat zuhur. Yang ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya niat adalah amalan hati, dan yang dijadikan patokan adalah apa yang ada dalam hati. Nah, jadi niat ini adalah satu hal yang harus kita lakukan dahulu sebelum kita memulai wudhu kita. Dan niat ini hendaknya dilakukan sebelum kita membasuh muka. Bahkan di sini beliau menyebutkan niat saat membasuh wajah. Jadi sambil membasuh wajah kita pasangkan niat kita, kita olah niat kita. Nah, maka niat ini adalah rukun yang pertama yang harus kita wujudkan saat kita melaksanakan ibadah wudhu ini. Makanya para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak melupakan rukun yang pertama ini. Jangan sampai rukun yang pertama ini terlewatkan. Jadi saat kita akan melaksanakan wudhu, hendaknya kita ingat bahwasanya rukun yang pertama adalah niat. Kapan dilakukan? Dilakukan saat akan membasuh muka atau saat membasuh muka, dan di situ kita mengolah hati kita. Nah, ini ibadah ini akan menjadi ringan kalau kita menyadari bahwasanya niat adalah amalan hati yang akan menjadi tambahan pahala untuk kita. Nah, jadi wudhu itu berpahala. Nah, kemudian pada cabang-cabangnya ini, pada perinciannya ini, termasuk pada niat yang merupakan amalan hati, ini juga ada tambahan pahala di situ. Maka hendaknya kita melihat rukun yang pertama ini sebagai peluang untuk mendapatkan tambahan pahala. Apalagi kalau kita menyadari bahwasanya wudhu kita tidak sah kecuali kalau ada niat yang kita lakukan sebelum melakukannya, yaitu di awal wudhu kita. Maka ini menambah kesadaran kita bahwasanya niat ini sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Kalau kita sampai kalau sampai kita melupakannya, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Dan niat ini akan dicatat sebagai amal soleh yang lain, ya, sebagai amalan hati yang dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan-amalan hati ini adalah amalan-amalan yang lebih penting daripada amalan jawarih atau amalan anggota tubuh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa a'malul qulubi hiyal asl wa a'malul jawarih tab'un wa mukmilah. Amalan-amalan hati adalah yang pokok, dan amalan-amalan jawarih atau amalan-amalan anggota tubuh itu sifatnya ngikut, ya, mengikuti dan penyempurna saja. Yang pokok apa? Yang pokok adalah amalan-amalan hati, seperti niat, ikhlas dalam berniat, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta, bersyukur, gembira, sedih. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita memberikan perhatian ekstra kepada amalan-amalan hati seperti ini dan tidak melalaikannya. Maka sebagai bentuk pengamalan dari rukun pertama dari 6 rukun wudu, sebagai bentuk pengamalan dari rukun pertama dari 6 rukun wudu yang disebutkan oleh Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, hendaknya sebelum kita melaksanakan wudu kita, di awal wudu kita hendaknya kita mengolah hati kita dengan niat, dan kita arahkan hati kita untuk ikhlas dalam wudu kita, di mana kita tidak mengharapkan pahala dari wudu ini kecuali hanya
ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itulah keikhlasan. Jadi kita wujudkan niat, kita olah hati dengan niat dalam bentuk mengikhlaskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi pahala kita, keabsahan wudu kita itu tergantung pada apa yang kita niatkan. Kalau kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita dapatkan. Sebaliknya kalau niat kita salah. Nah, di sini ada sebuah isyarat pada pembahasan bahwasanya ada orang-orang yang salah niat. Ada orang-orang yang tidak ikhlas dalam niatnya. Mungkin kalau dalam sholat jelas ya, kita mengetahui ada sebagian orang yang sholat untuk pamer. Tapi bagaimana dengan bersuci dan wudu? Sama saja dalam hal bersuci dan wudu, ada orang-orang yang ikhlas dalam niatnya, di mana dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak butuh dilihat orang, tidak butuh didengar orang, tidak ingin dipuji oleh manusia. Dan itulah orang yang ikhlas dalam niat wudunya. Maka sebaliknya, hal ini mengisyaratkan ada orang-orang juga yang tidak ikhlas dalam niat wudunya. Jadi ada orang-orang yang lalai dari pasang niat. Atau ada orang yang sadar dengan niatnya, tapi dia salah dalam mengarahkan hatinya untuk ikhlas. Maka yang dia pasang, yang dia olah dalam hatinya adalah mencari pujian dari manusia. Dia berwudu agar dilihat oleh manusia. Atau dia berwudu agar dipuji oleh orang lain. Nah, maka ini adalah beberapa kesalahan yang harus kita perhatikan. Terkait dengan rukun pertama dari 6 rukun wudu yang disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan lupa untuk mengolah hati di awal wudu, yaitu mengolah hati dengan pasang niat. Kemudian juga jangan sampai lupa untuk mengarahkan hati kita ini agar saat niat kita tidak mengharapkan pahala kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita tidak ingin dalam wudu ini kita dipuji oleh manusia, kita tidak mencari pujian manusia, kita tidak ingin melihat, kita tidak ingin berwudu agar dilihat oleh manusia. Kita juga tidak berwudu agar dipuji oleh mereka. Nah, baik, ini adalah yang pertama, atau ini adalah rukun yang pertama, yaitu pasang niat saat membasuh wajah. Adapun rukun yang kedua, selanjutnya beliau mengatakan wa ghuslul wajh. Ya, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, setelah kita pasang niat dalam hati, kita selanjutnya berpindah kepada amalan anggota tubuh berupa membasuh wajah. Dan kewajiban yang kedua ini, atau rukun yang kedua ini, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, jika kalian bangun untuk mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam. Dia memerintahkan orang-orang yang beriman, yaitu kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya diperintahkan untuk membasuh wajah kita saat kita akan melakukan salat. Dan perintah itu hukum dasarnya adalah menunjukkan kewajiban. Jadi kalau kita mendapati ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih, maka perintah ini menunjukkan kewajiban. Hukum dasarnya adalah perintah tersebut menunjukkan kewajiban.
bahwasanya amalan yang diperintahkan itu sifatnya adalah wajib bagi umat Islam. Nah, maka demikian juga membasuh muka dalam wudu itu hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama semua. Jadi para ulama sepakat bahwasanya kewajiban untuk membasuh muka saat wudu ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Jadi para ulama sepakat bahwasanya membasuh muka saat kita berwudu adalah sebuah kewajiban dan mereka sepakat akan hal ini. Dan yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air. Jadi kita mencuci muka kita sampai wajah kita ini teraliri air. Jadi tidak cukup dengan diusap saja, dengan mengambil air kemudian kita kibaskan, kita usapkan tidak cukup. Tapi harus ada proses mengalirkan air pada kulit wajah kita. Ya, ini yang membedakan antara membasuh atau mencuci dengan mengusap. Ini perbedaan antara ghusl, yaitu membasuh dan mencuci, dengan masah, yaitu mengusap saja. Adapun mengusap, itu kita melakukannya untuk kepala. Sedangkan wajah, tangan, dan kaki, itu harus dibasuh dalam arti, air harus mengalir pada 3 anggota wudhu ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membasuh muka, maka berarti kita wajib untuk mencuci muka kita dengan memberikan air, ya, dengan mengalirkan air yang cukup banyak dan tidak cukup untuk diusap atau dimasah. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita basuh? Objeknya adalah wajah kita. Nah, wajah dalam bahasa Arab artinya adalah anggota yang kita pakai untuk muwajahah. Anggota yang kita pakai untuk menghadap kepada orang-orang di depan kita. Jadi saat kita bertatap muka dengan mereka, saat kita berjumpa dengan orang-orang, kita berjumpa dengan mereka atau menatap mereka dengan wajah kita. Maka wajah inilah yang harus dibasuh saat kita berwudu. Dan para fuqaha secara lebih detail menjelaskan bahwasanya ada batasan wajah yang harus dibasuh. Nah, di mana semua bagian dari wajah ini harus kena air basuhan. Harus mengalir air dalam semua bagian ini. Dan mereka menyebutkan ada batasan vertikal dan ada batasan horizontal. Jadi batasan vertikalnya adalah antara dhiqn, ya, antara dagu kita di sini, antara dagu dengan membatu sya'ri ra's al-mu'tad, dengan ujung kepala kita di sini, yaitu tempat tumbuhnya rambut yang normal. Jadi batasan kepala seorang muslim secara vertikal adalah dari dagu atau dhiqn di bagian bawah, bagian atasnya adalah membatu sya'ri ra's al-mu'tad, tempat tumbuhnya rambut yang normal. Artinya kalau ada orang yang rambutnya sudah botak, ya, misalnya rambutnya sekarang tumbuhnya sudah agak ke belakang, ya. Seperti saya ini rambutnya sudah bagian depannya sudah botak, ya, sudah tidak tumbuh. Maka yang dijadikan batasan bukan tempatnya tumbuh rambut yang sekarang, tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Tempat tumbuhnya rambut yang normal, yaitu di atas dahi kita di sini. Ya. Ini dulu waktu masih rambutnya masih banyak, ya, rambutnya tumbuh di sini. Maka berarti inilah batasannya. Berarti kita wajib untuk membasuh, ya, seluruh bagian muka, seluruh bagian wajah yang terletak di antara dagu kita, ya, dengan tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal. Sebaliknya kalau ada sebagian orang yang rambutnya tumbuh sampai melebihi kepala, ya, sampai tumbuh di dahi. Ada sebagian orang yang memiliki wajah lebih banyak sehingga di dahinya, ya, atau di keningnya ini tumbuh rambut. Maka ini juga tidak dianggap sebagai bagian dari kepala, namun dianggap sebagai bagian wajah.
Jadi rambut, kalau ada rambut yang tumbuh di dahi atau di kening, maka berarti keningnya tetap merupakan bagian dari wajah, bukan merupakan bagian dari kepala. Nah, maka pastikan saat kita berwudu, ya, kita sudah membasuh wajah kita secara vertikal dari dagu sampai ujung dahi kita, yaitu pada tempat tumbuhnya rambut kepala secara normal. Artinya yang kepala tidak wajib untuk dibasuh, itu sudah dihitung sebagai anggota wudu yang lain. Sebaliknya yang bagian bawah, ya, ya, maka ini juga tidak termasuk bagian dari wajah berarti, ya. Leher kita atau bagian bawah dagu ini juga tidak wajib untuk dibasuh. Nah, jadi ini sudah bukan bagian dari muka lagi. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah jenggot ini termasuk wajah atau tidak. Sebagian mereka memasukkan jenggot dalam wajah. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak, ini bukan termasuk bagian dari jenggot. Ya, dan adapun batas wajah secara horizontal adalah dari telinga sebelah kanan ke telinga sebelah kiri. Nah, jadi batasan wajah secara horizontal adalah dari telinga kanan ke telinga kiri. Ya, jadi semua bagian yang terletak di depannya telinga, ya, sini semuanya sampai telinga yang di sebelah kanan. Ini semuanya termasuk bagian dari wajah. Ya, jadi ini, ya, wajah kita di sini khad, ya. Bagian wajah kita, kemudian dahi, ya, hidung, ya, kemudian kelopak mata. Nah, kemudian juga tempat tumbuhnya anfaqah di sini. Anfaqah itu adalah jenggot yang terletak di bawah bibir ini, ya. Yang termasuk bibir kita, ya, ini semuanya adalah bagian dari wajah. Karena wajah itu batasan vertikalnya adalah dari dagu sampai tempat tumbuhnya rambut di kepala, kemudian batasan horizontalnya adalah dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, dan para ulama menyebutkan, ya, ada satu tempat yang kadang-kadang diabaikan oleh sebagian orang, yaitu untuk mereka yang memiliki jenggot, ada sebagian yang kurang perhatian dengan al-bayad alladhi baina al-'idhari wal udhun, ya. Jadi daging, ya, daging yang terletak, ya, kulit yang terletak di antara telinga dengan idhar. Ya, idhar adalah tulang yang menonjol di depan telinga kita. Ini namanya idhar atau azar, ya. Dan telinga semuanya tahu, ya, daun telinga atau telinga kita. Nah, di sini ada kulit yang tentunya merupakan bagian dari wajah. Tapi karena sebagian orang yang punya jenggot itu fokusnya pada bagian depan wajah, akhirnya yang di belakang jenggotnya ini diabaikan. Makanya para fuqaha, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan, wa hadza mawdhi'un yustahabbu ta'ahuduhu. Ini adalah posisi, ya, titik yang disunahkan untuk lebih diperhatikan. Kenapa? Karena sebagian orang mengabaikannya, sebagian orang menyangka bahwasanya ini bukan bagian dari wajah. Maka hendaknya saat kita membasuh wajah, kita memastikan bahwasanya yang kita lakukan itu bukan mengusap, tapi membasuh dengan mengalirkan air yang cukup banyak sehingga mengalir pada kulit wajah kita. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwasanya semua bagian wajah sudah terbasuh. Tidak ada satu titik pun di wajah kita yang tidak terkena oleh basuhan air ini. Nah, ini adalah rukun yang kedua dari 6 rukun wudu yang disebutkan oleh Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu taala. Adapun yang ketiga, yang beliau mengatakan di sini, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Rukun yang ketiga adalah membasuh tangan sampai kedua siku. Jadi rukun yang ketiga
adalah kita membasuh tangan kita sampai 2 siku. Jadi pertanyaan yang pertama, tangan itu dibasuh atau diusap? Jawabannya dibasuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai kedua siku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam yang hendak mengerjakan salat, yang pertama untuk membasuh wajahnya. Yang kedua untuk membasuh kedua tangannya. Nah, jadi dia harus seorang muslim harus membasuh kedua tangannya. Jadi bukan diusap tapi dibasuh. Berarti juga harus mengalirkan air yang cukup banyak. Sehingga air ini mengalir, yasil atau mengalir di bagian tangan kita, di kedua tangan kita. Jadi dari telapak tangan yang bagian dalam, kemudian juga telapak tangan bagian luar, di sela-sela antara kedua tangan, kemudian pergelangan tangan, sampai di sini ada lengan, ini semuanya wajib terkena air basuhan. Ilal marafiq, batasnya adalah sampai kedua siku, siku kanan, siku kiri. Nah, siku tangan dan siku kirinya juga harus terkena air. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat siku tidak masuk. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah yang berpendapat bahwasanya siku, kedua siku ini juga harus masuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilal marafiq, sampai kedua siku. Dan memang siku ini adalah ghayah, dia adalah batas, batas yang disebutkan. Namun karena yang disebutkan adalah tangan, ini yang disebutkan adalah sesuatu yang satu jenis. Tangan ini semuanya satu jenis. Maka para ahli bahasa Arab, sebagian besar ahli bahasa Arab menyebutkan bahwasanya firman Allah seperti ini berarti bahwasanya batasan yang disebutkan itu termasuk wajib harus dibasuh bersama tangan bagian bawahnya. Jadi telapak tangan masuk, kemudian kuku-kuku juga harus dibasuh, pergelangan tangan masuk, kemudian lengan tangan bagian bawah, bagian atas semuanya masuk, termasuk al-marafiq atau al-mirfaqain, dua siku ini juga harus masuk. Jadi menurut Al-Quran dia sudah masuk. Ditambah lagi praktek dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya saat beliau membasuh kedua tangan, maka beliau memasukkan kedua tangan beliau dalam basuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mempraktekkan wudu yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu. Maka beliau berwudu dengan membasuh muka beliau sampai menyempurnakan basuhan beliau untuk wajah. Thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membasuh tangan kanan beliau sampai basuhan beliau masuk ke lengan, masuk ke lengan. Ini adud yang dimaksud dalam hadis ini adalah lengan bagian atas ini. Kalau orang sekarang mungkin menyebutnya apa ini? Menyebutnya sebagai bicep kalau tidak salah Secara lebih detail, ini adalah bicep atau adud. Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah di sini, Nabi katanya dahulu membasuh kedua tangan beliau sampai basuhannya itu mencapai lengan atas ini, mencapai lengan bagian atas ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siku-siku masuk, harus dibasuh juga.
Thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adud. Ya, kemudian beliau membasuh ya tangan kiri beliau sampai basuhan beliau juga mencapai lengan bagian atas atau bisep ini. Ya. Nah, jadi praktek dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi di sini Abu Hurairah mengajari para sahabat yang lain, ya, mengajari murid-murid beliau tata cara wudu yang beliau lihat dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai, beliau mengatakan, "Hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda." Beginilah dahulu aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aydiyakum ilal marafiq," dan kedua tangan kalian sampai siku-siku. Ini menurut sebagian ulama sudah menunjukkan bahwasanya kedua siku-siku itu masuk dalam basuhan tangan. Diperkuat lagi oleh praktek dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau juga saat berwudu itu basuhannya sampai mencapai azud, ya, mencapai lengan bagian atas atau yang dikenal sebagai bicep atau bicep. Ya. Nah, jadi ini semuanya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Nah, ini adalah rukun yang kedua. Ini adalah rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, jadi yang harus kita perhatikan, yang pertama, bahwasanya kedua tangan ini dibasuh bukan diusap. Jadi air basuhannya harus cukup banyak, sampai airnya mengalir ke seluruh kulit tangan kita. Kemudian yang kedua, batasannya adalah semua tangan, ya, dari ujung bawah ini, dari ujung bawah, ya, dari kuku-kuku, termasuk telapak tangan bagian dalam, telapak tangan bagian kiri, ya, sela-sela kedua tangan. Nah, kemudian pergelangan tangan, ya, lengan bagian bawah. Kemudian yang terakhir adalah siku-siku ini harus masuk. Maka pastikan, ya, bahwasanya saat kita membasuh kedua tangan kita, semua bagian ini sudah terkena air, tidak hanya dengan diusap, tapi harus dibasuh. Ghusl. Ya, harus dibasuh dan tidak cukup dengan diusap. Baik, selanjutnya kita berpindah ke rukun yang keempat. Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mashu ba'dhir ra's. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, rukun yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Yang artinya, dan usaplah kepala kalian. Nah, menurut sebagian ulama dan ahli tafsir, arti ayat ini adalah dan usaplah sebagian kepala kalian. Nah, sementara sebagian lagi menafsirkan wamsahu bi ru'usikum artinya adalah dan usaplah kepala kalian semuanya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah yang wajib diusap itu semua kepala atau sebagian kepala saja. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya yang wajib adalah sebagian kepala saja. Maka masyhur, ya, dalam mazhab Syafi'i, barangkali banyak dari kita juga belajar pelajaran ini, bahwasanya saat kita berwudu maka kita cukup mengusap sebagian kepala, mungkin bagian depan saja sedikit, ya, atau bagian kanan atau bagian kiri, semuanya cukup. Atau bahkan hanya beberapa helai rambut saja. Nah, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi ada perbedaan pendapat tentang batas minimal membasuh kepala. Sebagian ulama berpendapat pokoknya asal sudah terhapus, asal sudah terusap, meskipun hanya sedikit sudah cukup.
Meskipun hanya 3 helai rambut, atau hanya bagian kecil, bagian depannya, atau hanya bagian kiri atau bagian kanannya, itu sudah cukup. Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka inilah mazhab Syafi'i. Tapi di saat yang sama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya mengusap semua kepala itu hukumnya sunnah. Jadi beliau berpendapat cukup sebagian kepala itu yang wajib, tapi mengusap semua kepala itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i, maka sebagai bentuk kehati-hatian, maka hendaknya kita berusaha untuk mengambil yang sunnah. Kalau kita ingin lebih tenang, kita keluar dari perselisihan, karena ada sebagian ulama yang berpendapat membasuh semua kepala itu hukumnya wajib. Dan mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwasanya mengusap semua kepala itu sunnah, dianjurkan. Maka alangkah baiknya kalau kita mengambil sikap hati-hati dengan mengusap semua kepala kita saat kita sedang berwudu. Jadi dasar dari rukun yang keempat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian semuanya. Ini menurut sebagian ulama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan yang setuju dengan beliau, makna wamsahu biru'usikum adalah dan usaplah sebagian kepala beliau. Dan usaplah sebagian kepala kalian. Ini menurut beliau seperti itu. Jadi kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memahami ayat Al-Quran atau dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita umat Islam harus terbiasa dengan perbedaan pendapat seperti ini. Maka yang menjadi kewajiban adalah menghormati dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Tidak mungkin semuanya terkumpul pada satu pendapat. Barangkali kita memilih satu pendapat tertentu yang lebih hati-hati, tapi kita menghormati pendapat yang lain yang muktabar, yang dipilih oleh sebagian ulama Islam yang mumpuni, bahkan mereka para imam. Dan di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya yang wajib adalah sebagian kepala saja. Nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya, di sesi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu, dan di sana disebutkan bahwasanya salah satu sunnah wudu adalah mashu jami'ir ra'as, mengusap semua kepala. Jadi yang kita harus perhatikan saat kita saat kita mengusap kepala kita, yang harus kita perhatikan saat kita membahas rukun yang keempat ini adalah bahwasanya yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengusap kepala, bukan membasuhnya. Jadi kalau wajah dibasuh, tangan dibasuh, maka kepala itu diusap. Kenapa dibedakan? Nah, di sini para ulama kemudian berusaha mencari apa rahasianya, kenapa dibedakan. Maka mereka menemukan bahwasanya wajah, tangan, dan kaki itu tipenya sama. Wajah, tangan, dan kaki adalah anggota tubuh yang tidak memiliki rambut. Atau kalau ada rambutnya, maka rambutnya tidak tebal. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau menuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya menuntut untuk membedakan antara kepala dengan anggota wudu yang lain. Nah, karena kepala itu tumbuh rambut, karena di kepala itu tumbuh rambut yang tebal. Jadi rata-rata manusia itu kepalanya rambutnya tebal. Berbeda dengan rambut yang kita miliki di wajah kita, atau di tangan kita, atau di kaki kita. Biasanya rambutnya sedikit. Nah, rambut yang tebal ini kalau harus dibasuh, apalagi membasuhnya 3 kali misalnya, maka ini akan basah terus. Akan basah. Dan mewajibkan membasuh kepala itu
akan menjadi masyaqqah bagi umat Islam. Akan menjadi satu hal yang berat bagi umat Islam karena kadang-kadang bertahannya ya air yang banyak di atas kepala kita ini bisa menimbulkan sakit, bisa membuat orang pusing. Makanya kalau kita habis melakukan keramas misalnya, kita cenderung untuk mengeringkan kepala kita. Kita keringkan rambut kita karena itu adalah posisi yang normal, posisi yang nyaman. Itu adalah kondisi yang nyaman untuk kita. Maka badan kita tidak nyaman kalau ada air yang bertahan di atas kepala atau di rambut kita. Nah, maka itulah caranya para fuqaha, ya para ulama kita melihat ya hikmah ya di balik perbedaan antara wajah, tangan dan kaki yang harus dibasuh, sementara kepala itu kewajibannya adalah diusap. Jadi kita harus perhatikan bahwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepala kita adalah mengusapnya. Nah, jadi kita mengusap kepala kita, dan mengusap itu caranya adalah dengan mengambil air, ya kemudian air ini kita kibaskan, ya. Sehingga tidak tersisa kecuali hanya sedikit air yang tersisa setelah kita kibaskan. Nah, kemudian kita usapkan sedemikian rupa, ya. Dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian kepala saja. Nah, sementara menurut sebagian ulama yang lain, dan ini juga yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, kita iqbal dan idbar, ya, mengusap semua kepala, ya, dengan memulai dari bagian depan, ya, kemudian setelah sampai di bagian belakang kita kembalikan, ya, sampai ke bagian depan lagi, sebagaimana praktek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kita perhatikan yang diperintahkan adalah masah, ya, diusap, bukan dibasuh. Nah, kemudian batasannya mana? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pilihan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah sebagian kepala saja itu yang wajib. Nah, adapun semua kepala ini tidak diwajibkan oleh beliau, tapi beliau menganjurkannya. Nah, baik, jadi dasar dari rukun yang keempat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala-kepala kalian. Jadi ini landasan yang pertama. Nah, kemudian ada satu hadis yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah untuk melandasi bahwasanya yang wajib hanya sebagian kepala saja. Yang wajib diusap hanya sebagian kepala saja. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-'imamah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, maka beliau mengusap nasiyah, ya, mengusap bagian depan kepala beliau. Ubun-ubun, ya. Beliau mengusap ubun-ubun beliau, kemudian beliau mengusap sorban. Ya. Jadi beliau dalam posisi memakai sorban, ya. Kira-kira posisinya seperti ini, ada sorban di atas kepala beliau, kemudian ada bagian kepala beliau yang tidak tertutup sorban. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau mengusap kepala beliau, kemudian mengusap imamah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengusap sebagian kepala saja. Yang ini menunjukkan bahwasanya yang wajib adalah sebagian kepala. Nah, jadi ini adalah hadis yang dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i untuk melandasi pendapat mereka bahwasanya yang wajib dan rukun adalah mengusap sebagian kepala saja. Tapi sudah kami sampaikan di depan tadi bahwasanya meskipun begitu mereka menganjurkan agar seorang muslim mengusap semua kepalanya, sebagaimana praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang lebih banyak. Baik, kemudian kita berpindah kepada rukun yang kelima.
Ya, rukun yang kelima, di sini beliau mengatakan wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dasar dari rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam ayat yang sama, ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam yang akan mengerjakan salat untuk berwudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, kemudian di bagian terakhir, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini ada satu hal yang unik di sini. Nah, kaki ini letaknya setelah kepala. Di urutan ayat ini Allah menyebutkan wajah, ya. Faghsilu wujuhakum. Coba dilihat wujuhakum, i'rabnya di sini mansub, ya. Nasab, i'rabnya adalah nasab. Faghsilu wujuhakum. Sebagai maf'ul bihi atau objek, wajah itu disebutkan mansub. Faghsilu wujuhakum. Berarti wajah dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, berarti tangan juga dibasuh. Nah, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, di sini kepala ini majrur, ya. I'rabnya jar. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, jadi kepala itu diusap. Semua ulama sepakat kepala itu diusap. Nah, ketika berbicara tentang kaki, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain. Kok kembali mansub? I'rabnya kembali nasab. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kaki itu ikut wajah dan tangan. Karena i'rabnya sama-sama mansub, sama-sama nasab. Tidak ikut kepala yang majrur. Yang artinya bahwasanya kaki itu dibasuh dan tidak diusap. Nah, maka di sini beliau menyebutkan wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain. Rukun yang kelima adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang selanjutnya, rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Jadi kaki itu dibasuh. Artinya setelah kita mengusap kepala, ya, dengan memberikan sedikit air saja kita usapkan. Nah, saat kita berpindah ke kaki, maka kita kembali ke ghusl. Kita kembali membasuh. Jadi kita basuh kaki kita dengan memberikan air yang lebih banyak. Sampai air ini mengalir di kulit kaki kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, batasannya apa? Batasannya mencakup semua kaki kita. Sampai mata kaki saja. Jadi telapak kaki semuanya masuk. Telapak kaki bagian bawah, telapak kaki bagian bawah atau bagian dalam, ya. Telapak kaki bagian luar, yaitu bagian atas. Kemudian jari-jari, sela-sela jari-jari. Kemudian juga kuku kaki kita. Itu semuanya masuk. Dan batasannya adalah sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki kita. Jadi ini yang harus dibasuh dari kaki. Nah, apakah kedua mata kaki masuk? Iya, kedua mata kaki masuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain," dan basuhlah kedua kaki kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya mata kaki masuk, jadi harus dibasuh juga. Jadi secara bahasa dari tafsir Al-Quran sudah bisa dipahami bahwasanya kedua mata kaki kita masuk. Sebagaimana
siku-siku masuk dalam basuhan tangan, maka mata kaki kita juga masuk dalam basuhan kaki. Ditambah lagi praktek dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Beliau prakteknya adalah, setelah beliau tadi kita sampai pada membasuh tangan kiri, di sini beliau thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi as-saq. Beliau setelah membasuh wajah, kemudian beliau membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri, beliau berpindah kepada kepala dulu, yang terlewatkan tadi, sampai kita tambahkan thumma masaha ra'sah, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Setelah itu thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi as-saq, kemudian beliau membasuh kaki, kemudian beliau membasuh kaki tangan, kemudian beliau membasuh kaki kanan beliau sampai beliau memasukkan mata kaki dalam basuhan. Jadi mata kaki ikut dibasuh. Berarti apa? Mata kaki harus dibasuh juga. Mata kaki itu masuk dalam bagian kaki yang wajib untuk dibasuh. Thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi as-saq. Kemudian beliau membasuh kaki kiri beliau sampai basuhan beliau masuk sampai sak. Sak adalah betis ya. Jadi beliau melebihi standar, melebihi kewajiban. Tidak hanya sampai mata kaki, tapi sampai sak ya, sampai betis. Beliau basuh sampai melebihi batas mata kaki, bahkan basuhan beliau sampai mencapai betis. Yang ini jelas menunjukkan bahwasanya kedua mata kaki juga wajib untuk dibasuh dan masuk dalam bagian kaki yang harus dibasuh. Jadi sebagaimana ketika membasuh tangan, basuhan beliau itu melewati batas. Tidak hanya di siku, tapi masuk ke lengan atas. Nah, ketika beliau membasuh kaki beliau, basuhannya juga masuk sampai ke betis. Jadi hadis ini menegaskan bahwasanya batasan kaki yang dibasuh adalah sampai kedua mata kaki, dan kedua mata kakinya masuk. Wajib untuk dibasuh juga. Yang di atas mata kaki baru hukumnya tidak wajib dan hanya sunnah saja. Kemudian setelah melakukan wudhu sedemikian rupa, ya, beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Begitulah saya dahulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi inilah praktek wudu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau membasuh beliau membasuh kaki beliau sampai agak tinggi. Ya, sampai sak, ya, sampai betis. Jadi tidak hanya sampai mata kaki, tapi sampai ke betis beliau. Yang ini menunjukkan bahwasanya betis termasuk bagian yang wajib untuk dibasuh. Nah, kemudian beliau berpindah ke rukun yang keenam. Ya, beliau mengatakan wat-tartibu 'ala ma dzakarna. Rukun yang keenam adalah tertib. Melaksanakan wudu ini secara tertib sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Yaitu memulai dengan membasuh wajah, kemudian selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki sampai dua mata kaki. Nah, urutan ini wajib untuk dipakai. Urutan ini wajib untuk ditepati dan dipertahankan. Tidak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh memulai dengan kaki, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah. Tidak boleh juga ya diacak atau random dengan memulai dari tangan dulu, ya, baru wajah, baru kepala, baru kaki. Atau memulai dari atas dulu, dari kepala dulu, baru wajah, baru tangan, baru kaki. Ini semuanya tidak boleh.
para ulama mengatakan wajib harus tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu sesuai dengan urutan yang kita sebutkan di atas. Jadi mulai dari niat dulu, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, landasan dari rukun yang keenam, yaitu tertib ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tadi yang sudah kita sebutkan di depan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, kalau kita perhatikan, dalam urutan 4 amalan terkait dengan 4 anggota wudu, wajah, tangan, kepala dan kaki. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau kita klasifikasi, kita akan dapatkan bahwasanya ada 3 anggota yang dibasuh dan hanya ada 1 yang diusap. 3 yang dibasuh adalah wajah, tangan, dan kaki. Sementara 1 yang diusap adalah kepala. Tapi uniknya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan anggota yang dibasuh di antara 2 anggota, uniknya Allah Subhanahu wa taala memasukkan anggota yang diusap di antara 2 anggota yang dibasuh. Atau istilahnya idkhalu mamsuhin baina maghsulain. Allah Subhanahu wa taala memasukkan anggota yang dibasuh di antara 2 anggota. Allah Subhanahu wa taala memasukkan 2 anggota yang diusap di antara 2 anggota yang dibasuh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepala di antara tangan dan kaki. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepala di antara tangan dan kaki. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini yang diusap kepala. Disebutkan di antara maghsulain, di antara 2 anggota yang dibasuh, yaitu tangan dan kaki. Nah, penyebutan dengan cara yang sedemikian rupa ini dipahami oleh para ulama dan ahli tafsir menunjukkan wajibnya tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak wajib tertib, tidak wajib urut, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengurutkan, misalnya menyebut yang dibasuh dahulu semuanya, baru kemudian menyebutkan yang diusap di akhir penyebutan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bayn wamsahu bi ru'usikum. Ini lebih mudah. Ini lebih ringan, lebih mudah dipahami juga. Jadi yang dibasuh dikelompokkan jadi 1, yang diusap disebutkan terakhir. Itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan urut dan tertib di antara 4 anggota wudu ini. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, dengan kebijaksanaannya, memilih untuk memasukkan anggota yang diusap di antara 2 anggota yang dibasuh. Idkhalu mamsuhin baina maghsulain, memasukkan kepala di antara tangan dan kaki. Kepala itu diusap, tangan itu dibasuh, kaki itu dibasuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang urutannya harus sedemikian rupa. Urutannya memang harus urut. Mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Mulai dengan membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, urutannya harus demikian menurut surat Al-Maidah ayat 6, dan juga ditegaskan dengan praktek dari Nabi Muhammad SAW, di mana tidak pernah disebutkan bahwasanya beliau menyelisihi urutan ini. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap hari wudu. Beliau setiap hari salat, maka beliau setiap hari wudu. Jadi dalam sekian tahun beliau wudu, beliau salat,
Tidak disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengubah urutan ini. Tidak sekalipun beliau misalnya mulai dari belakang, ya, dari kaki, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah. Atau memulai dari atas dulu, misalnya dari kepala, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Atau sebaliknya mulai dari bawah dulu, kaki dulu, kemudian tangan, kemudian muka, kemudian wajah, kemudian kepala. Tidak. Beliau senantiasa mengurutkan anggota wudhu beliau sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 ini. Maka inilah pendapat jumhurul ulama bahwasanya dalam wudhu kita harus mengurutkan, harus tertib, harus diurutkan sesuai dengan penyebutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun wudhu yang 6. Maka hendaknya kita memberikan perhatian yang lebih kepada 6 amalan ini. Karena ini adalah amalan yang paling penting dalam wudhu kita. Ini adalah 6 amalan yang kalau sampai kita tinggalkan maka menjadikan wudhu kita tidak sah. Bahkan kalau hanya satu amalan saja yang kita tinggalkan, maka sudah cukup membuat wudhu kita tidak sah. Jadi konsekuensinya sedemikian besar, maka hendaknya kita memberikan perhatian yang lebih, ya, jangan sampai 6 rukun ini tertinggal. Jadi enggak boleh tertinggal secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Berbeda dengan sunanul wudhu yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Kalau sampai ketinggalan, sholat wudhu kita tetap sah. Tapi satu dari 6 ini kalau sampai ketinggalan, maka konsekuensinya adalah wudhu kita menjadi tidak sah. Maka hendaknya kita memperhatikan semuanya, dan tentunya rukun wudhu itu wajib semuanya. Berarti amalan yang wajib itu pahalanya lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang sunnah. Maka hendaknya saat kita mengerjakannya, kita melihat ini semuanya sebagai peluang pahala. Agar amalan-amalan ini tidak menjadi beban untuk kita. Tapi kita melakukannya dengan wajah berseri, dengan hati yang gembira karena melihat, oh ini semuanya berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan wudhu yang sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang masyhur, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas mereka. Maka kita harus mengubah mindset. Kita harus melihat bahwasanya amalan-amalan yang wajib adalah amalan-amalan terbaik. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpeluang memberikan pahala yang lebih besar untuk kita semuanya. Maka hendaknya kita lebih memperhatikannya, kemudian juga ihtisab, yaitu mengharap pahala besar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pembahasan kita untuk hari ini, sesi keempat tentang rukun wudhu yang jumlahnya 6. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya semuanya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin hafizakallahu ta'ala ya Ustaz atas syarah dan penjelasan beberapa poin penting berkaitan dengan bagaimana tata cara wudu sesuai dengan ketentuan sunnah yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memberikan kesempatan bagi ikhwah yang bertanya untuk memperluas atau memperdalam materi, dan kami berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Dan sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari via chat WhatsApp Ustaz. Di antaranya pemirsa yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Tangerang, izin bertanya Ustaz, cara mencuci kedua lubang hidung, bolehkah kita mengusap muka setelah berwudu, dan bolehkah dalam berwudu setiap
membasuh anggota wudhu cuma satu kali saja Ustadz. Jadi ada 3 pertanyaan, bagaimana cara mencuci dan membasuh kedua lubang hidung, dan bolehkah kita mengusap muka Ustadz setelah kita berwudhu, dan dalam berwudhu bolehkah kita membasuh anggota wudhu satu kali. Nah, ya baik. Yang pertama tentang membasuh lubang hidung. Ini nanti akan masuk dalam pembahasan istinsyak. Istinsyak adalah menghirup air kemudian melepaskannya. Nah, jadi tentunya hidung yang bagian luar ini masuk wajah. Maka kita wajib untuk membasuhnya dengan air yang cukup, yang sampai membuat air itu mengalir di batang hidung. Sedangkan untuk bagian dalam yang diperintahkan adalah istinsyak, yaitu kita menghirup air dengan hidung kita, kemudian kita melepaskannya. Jadi kita ambil air, ya, kemudian kita hirup. Nah, dan ini namanya istinsyak. Kemudian kita lepas, dan ini diistilahkan sebagai istinthar. Kita lepas dengan kita keluarkan air yang sudah kita hirup tadi itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Maksudnya jangan setengah-setengah ya, tapi agak banyak ngambilnya. Ya mungkin sampai kita agak ada rasa sedikit tersedak. Ya. Jadi kita memang dianjurkan untuk menghirup air ini. Nah, bahkan menurut sebagian ulama ini wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, makanya pembahasannya tidak masuk dalam rukun-rukun wudu dan kewajibannya. Kita akan bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Salah satu sunnah wudu adalah istinsyak. Tapi sebagian ulama berpendapat istinsyak itu wajib. Ya maka alangkah baiknya kalau kita tidak meninggalkan istinsyak ini. Jadi caranya adalah dengan mengambil air kemudian kita hirup. Ya. Kemudian dilepas ya, bisa 2 sekaligus atau satu-satu kalau tidak bisa ya. Ya jadi itu adalah caranya istinsyak ya, kita hirup sebisanya ya, kemudian kita lepaskan. Nah, ini namanya adalah istinsyak. Nah, jadi untuk bagian luar kita basuh seperti biasa, untuk bagian hidung cara taharahnya adalah dengan istinsyak. Menghirup air ke dalam lubang hidung kita kemudian kita lepaskan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang mengusap muka setelah kita berwudu. Nah, jadi boleh ya, bagi seorang muslim yang sudah berwudu untuk mengusap anggota wudu yang sudah dia basuh atau dia usap. Maksudnya mengusap adalah memakai anduk misalnya. Ya, mengambil handuk kemudian diusapkan pada muka, juga pada tangan dan kaki, juga pada kepala. Ya, kepala hanya diusap, jadi tidak banyak air di kepala. Tapi boleh kita usap setelah kita berwudu, dan ini kadang-kadang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kadang-kadang mengambil kain ya untuk mengusap anggota tubuh anggota wudu yang baru beliau basuh. Maka ini menunjukkan bolehnya kita mengeringkan atau mengusap anggota wudu yang baru saja kita basuh. Jadi silahkan, hukumnya boleh, alhamdulillah, dan tidak berdampak apapun, tidak mengurangi pahala apapun dari pahala wudu kita, alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga tentang bagaimana kalau kita berwudu sekali-sekali saja. Ya, membasuh anggota tubuh sekali-sekali saja, ya, diseragamkan semuanya. Misalnya membasuh wajah sekali, membasuh tangan sekali, mengusap kepala sekali, membasuh kaki juga sekali. Ini juga kadang-kadang Nabi Muhammad SAW melakukannya. Jadi beliau paling sering itu melaksanakan wudu ini 3 kali. Tapi kadang-kadang beliau melakukannya 2 kali. Kadang-kadang beliau juga melakukan wudu ini 1 kali saja. Maka yang terbaik adalah 3 kali. Tapi boleh kadang-kadang kita melakukan 2 kali.
Dan boleh juga kadang-kadang satu kali, dan ini adalah batas minimalnya. Nah, jadi as-sifatul mujzi'ah, ya, sifat minimalis dalam wudu adalah melaksanakan rukun-rukun wudu ini masing-masing satu kali. Membasuh muka satu kali, membasuh tangan satu kali, kemudian mengusap kepala satu kali, dan membasuh kaki kita satu kali juga. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Jadi ini hukumnya boleh dan kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sunnah bagi kita untuk memvariasikan juga. Kalau kita ingin menyempurnakan mutaba'ah dan ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga mencontoh beliau dengan lebih sering berwudu 3 kali. Tapi dalam kondisi tertentu kita melakukan 2 kali saja. Kapan? Misalnya saat kita agak buru-buru. Ya, kalau kita 3 kali nggak cukup. Tapi juga misalnya tidak terlalu buru-buru sekali. Sedang lah, dalam kondisi sedang kita bisa mengambil variasi 2 kali. Nah, tapi dalam kondisi buru-buru, misalnya ini sholat sudah mau selesai, kita belum wudu. Maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu 3 kali. Tapi 1 kali saja, sehingga kita bisa segera mendapatkan sholat yang hampir selesai. Demikian juga kalau dalam kondisi ramai, orang antri di belakang kita banyak. Seperti misalnya dalam kondisi musim haji, ya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu tempat wudu sedikit. Waktu sholatnya serempak bareng. Jamaahnya sekian juta. Sampai 3 juta kadang-kadang dalam satu musim haji. Maka sangat tidak bijak kalau saat antri yang panjang itu kita mencari bentuk sempurna dengan berwudu 3 kali. Nah, yang paling tepat dalam kondisi seperti itu adalah kita perpendek wudu kita dengan cukup melakukannya 1 kali saja. Tapi ingat, ya harus sempurna, ya harus isbaghul wudu. Jadi pastikan bahwasanya wajah terkena air semuanya, meskipun hanya 1 kali. Pastikan bahwasanya tangan kita terbasuh semuanya meskipun hanya 1 kali. Pastikan bahwasanya kepala kita juga terusap semuanya 1 kali. Kemudian terakhir, pastikan bahwasanya kaki kita semuanya juga sudah terbasuh dengan sempurna meskipun hanya 1 kali. Jadi dalam kondisi seperti itu yang terbaik, yang lebih sunnah adalah justru malah memperpendek wudu kita dengan melakukan wudu ini 1 kali saja. Jadi ini boleh, ya, kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bahkan itu yang terbaik dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat sedang ramai dan ada antrian panjang. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon yang sudah masuk di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Silakan, akhi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Silakan Saya pertanyaannya. bertanya tentang masalah niat, Ustadz. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi kan wabarakatuh. Ustadz menjelaskan Ya, silakan, bahwa Pak Kadan. di dalam adab Syafi'i itu niat itu dihadirkan ketika membasuh wajah, Ustadz. Jika seandainya kita menyempurnakan wudhu, yaitu mengamalkan dengan sunnah-sunnahnya, kan ada sebelum membasuh wajah itu kan ada amalan-amalan sebelumnya, Ustadz, seperti membaca basmalah, kemudian mencuci telapak tangan, berkumur-kumur dan seterusnya, Ustadz. Apakah amalan yang diamalkan sebelum menghadirkan niat itu dicatat pahala, Ustadz? Soalnya kan menghadirkan niatnya itu ketika membasuh wajah. Bagaimana amalan sebelumnya, Ustadz, sebelum membasuh wajah, Ustadz? Kemudian yang kedua, Ustadz, untuk praktek pribadi saya, Ustadz, mohon diluruskan jika kurang tepat, Ustadz. Jadi saya ini kan berniat sebelum memulai wudhu. Yang pertama berniat di dalam hati, kemudian membaca basmalah, kemudian membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah tanpa menghadirkan niat
kembali dan sampai selesai, apakah prosesnya itu tepat, Ustaz? Nah, baik. Itu saja Pak Ya, Kaden. syukur, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya Pak Kadan dan silakan Ustaz. Iya, ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam penjelasan materi kitab. Ya. Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala memang menyebutkan rukun yang pertama itu an-niyatu 'inda ghuslil wajh. Niat saat membasuh muka. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus bersambung dengan awal amalan. Dalam sholat juga seperti itu. Jadi saat takbiratul ihram itu baru niat. Nah kemudian kalau kita melihat pada dalil ya, apakah memang niat itu harus persis seperti itu? Atau yang penting adalah kita sudah mengolah hati sebelum beramal. Ya, baik saat kita memulai amalan ya dengan takbiratul ihram saat sholat atau dengan membasuh muka saat berwudu. Atau fleksibel ya, fleksibel dalam arti yang penting kita sudah mengolah hati sebelum kita beramal. Meskipun ya barangkali beberapa detik sebelumnya misalnya. Nah inilah yang kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, maka ketentuan yang rigid ya, ketentuan yang harus misalnya di awal amalan ya, maksudnya harus bersambung dengan membasuh muka, harus bersambung dengan takbiratul ihram, inilah yang membutuhkan dalil yang lebih tegas ya, dalil yang lebih spesifik, lebih khusus. Atau apakah yang penting kita punya niat sebelum berwudu, kita punya niat sebelum sholat? Nah inilah yang menurut saya Allah Ta'ala a'lam ya, lebih didukung oleh dalil, karena kan dalilnya juga tidak terkait dengan wudu langsung. Dalil yang melandasi rukun yang pertama adalah sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niatnya. Jadi ini Allah Ta'ala a'lam ya, lebih mendukung kemungkinan yang kedua tadi itu. Bahwasanya yang penting adalah kita punya niat sebelum sholat, kita punya niat sebelum berwudu, meskipun tidak tersambung langsung dengan awal amalannya. Meskipun tidak tersambung langsung dengan takbiratul ihram, tidak tersambung langsung dengan membasuh muka dalam wudu. Jadi yang penting adalah Allah Ta'ala kita sudah pasang niat sebelum kita mulai sholat, sebelum kita memulai wudu, meskipun itu barangkali beberapa detik sebelumnya. Ya bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya sekedar terbesit untuk melakukan suatu amalan dengan berangkat ke masjid itu sudah dianggap sebagai niat. Nah ini berarti prosesnya lebih awal lagi. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya sekedar berangkat ke masjid mengharap pahala itu sudah dianggap sebagai niat sholat. Nah demikian juga dalam puasa, kita melihat dalam puasa Ramadan, ya, kita boleh berniat di malam hari. Padahal kita mulai puasanya baru saat subuh. Ya. Ya, ini kan semuanya menunjukkan bahwasanya niat itu tidak harus terkait dengan awal sholat. Nah, jadi ini yang harus kita cermati. Jadi memang ini yang dijelaskan dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib ini. Dan itu memang yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Tapi ini dalam rangka diskusi ya, kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa contoh yang lain yang niatnya tidak harus nyambung dengan awal amalan. Maka yang wajib Allah Ta'ala alam adalah kita mengolah hati dengan niat sebelum kita melakukan amalan meskipun tidak tersambung langsung. Nah, jadi bisa beberapa detik sebelumnya kita sudah pasang niat. Nah, maka dalam contoh kasus yang disebutkan oleh Pak Kadan di Cianjur, itu yang dilakukan sudah benar ya. Jadi sudah niat, sudah pasang niat, sudah mengolah hati dengan niat yang ikhlas. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengucapkan bismillah ya, kemudian dimulai dengan
madmadah atau kumur-kumur. Bahkan kemudian juga dimulai dengan membasuh kedua tangan ya, membasuh kedua tangan. Mungkin dimulai dengan baca bismillah, kemudian membasuh tangan, mencuci tangan, kemudian baru madmadah atau berkumur dan istinsyaq, baru setelah itu membasuh muka. Nah ini kan berarti ada jeda sekian detik antara niat di awal, kemudian sudah didahului dengan beberapa amalan sunnah tadi itu. Ya, dimulai dengan membaca bismillah, kemudian mencuci tangan, kemudian madmadah, berkumur-kumur, istinsyaq, menghirup air, baru setelah itu membasuh muka. Ya, ini Allah Ta'ala itu sudah benar ya. Jadi niat ada, meskipun tidak tersambung dengan membasuh muka, tapi dilakukan beberapa detik sebelumnya. Karena memang dari segi dalil ya, yang diwajibkan adalah yang penting kita punya niat. Nah, jadi itu sudah benar, Allah Ta'ala alam ya, tapi kita melihat ya ada perbedaan sudut pandang ya di antara para ulama, dan yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam kitab ini secara spesifik, adalah memang niat itu harus bersambung dengan membasuh muka. Nah, jadi insya Allah yang Pak Kadan lakukan selama ini sudah baik, karena yang penting adalah kita sudah pasang niat sebelum kita beramal, meskipun ada jeda beberapa detik antara niat itu dengan membasuh muka, yang merupakan rukun pertama dalam wudhu. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Kadan dan para pemirsa yang lain. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Demikian jawaban yang disampaikan Ustaz untuk Pak Kadan, dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama dan sampai melalui chat WhatsApp. Dan semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini, dan kami berharap untuk kesimpulan kajian dan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, baik para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pembahasan tentang rukun wudhu, yang merupakan sesi keempat kajian kita. Di sini kita mempelajari 6 rukun wudhu yang merupakan 6 amalan paling penting dalam wudhu kita. Maka hendaknya kita jangan sampai mengabaikan amalan-amalan ini atau salah satunya. Karena mengabaikan satu amalan saja dari 6 rukun ini, konsekuensinya adalah batal dan tidak sahnya wudhu kita. Maka ini semuanya adalah rukun yang wajib untuk dilakukan, tidak boleh kita abaikan. Namun hendaknya kita melihatnya juga dari persepsi yang lain, yaitu bahwasanya kita melihat ini adalah amalan-amalan yang wajib yang memberikan pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melihatnya sebagai beban, tapi kita melihatnya sebagai peluang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala yang lebih besar daripada amalan-amalan yang lain yang sifatnya sunnah dalam wudhu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas faidah ilmu yang bermanfaat dan juga beberapa jawaban yang disampaikan berkaitan dengan pertanyaan pembahasan di sore hari ini. Rukun-rukun wudhu dan bagaimana kaidah-kaidah serta praktek yang disampaikan dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Takrib sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan pendengar yang menyimak, dan semoga bisa memberikan faidah ilmu serta kemanfaatan untuk meluruskan dan juga membenarkan bagaimana praktek wudhu kita dalam menunaikan ibadah sholat. Ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada, dan insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan 2 pekan yang akan datang. Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan permasalahan ibadah sholat dan bab wudhu di kesempatan kajian berikutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian, dan kami akhiri pembahasan dan kajian sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV
TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.